saya mulai saja dari CSS inline. Kita bikin doctype-nya, kemudian HTML-nya, head-nya, dan detailnya di sini ya. Kita belajar tentang inline CSS. Terus kita ketik head-nya dan bodinya. Selanjutnya kita ketik H1 align center dengan keterangan ini adalah heading CSS inline dan H1 penutupnya. H1 ini adalah tag untuk judul utama pada tampilan web nanti. Selanjutnya ada p-style sama dengan colored dengan keterangan ini adalah paragraf 1 CSS inline dan p penutupnya. Jadi p ini adalah tag untuk paragraf. Selanjutnya lagi untuk style sama dengan colored. Inilah CSS inline yang sebenarnya, dimana kita menggunakan atribut style dan di dalamnya kita menulis colored. Ini artinya teks di dalam paragraf ini yang keterangannya ini adalah paragraf 1 CSS inline akan berwarna merah pada tampilan di halaman web. Bisa kita lihat di sini hasilnya pada halaman web yang saya sudah buka ini. Paragrafnya sesuai dengan pengaturan yang sudah kita berikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang CSS inline. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CSS internal. Di sini internal itu artinya kita menulis semua aturan gaya di satu tempat khusus di dalam file HTML yang sama, yaitu di bagian head sama dengan CSS inline tadi. CSS internal juga memiliki doctype, HTML, dan HTML pembuka dan penutup. Juga memiliki head, pembuka dan penutup serta title. Dimulai dari H1 text align left. H1 ini adalah selektor atau petunjuk. Selanjutnya ada text align left. Ini adalah aturan gayanya. Ini berarti untuk setiap H1 yang kita buat akan membuat teksnya rata kiri semua. Selanjutnya ada kode P, color blue, background yellow. Di sini P adalah selektor untuk paragraf. H1 berarti program akan mencari semua elemen P di halaman ini. Selanjutnya color blue, background yellow artinya merupakan aturan gayanya yang dimana untuk setiap P yang dibuat teksnya akan berwarna biru dan latar belakangnya akan berwarna kuning sesuai dengan yang diatur. Nah, di sini juga ada tag body, pembuka dan penutup adalah tempat semua konten yang terlihat di halaman web kita berada. Di dalam body ada H1 dan P. H1 dan P akan mengikuti pengaturan style di head tadi. Itulah penjelasan CSS internal dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CSS eksternal. Nah, jadi sama dengan internal CSS inline CSS tadi, di CSS eksternal itu ada doctype, HTML sampai dengan HTML pembuka dan HTML penutup. Nah, di bawahnya itu ada head pembuka dan head penutup. Di dalam head itu ada titel dengan judul eksternal, CSS, dan di bawahnya link, rel sama dengan style sheet, href sama dengan style 2 CSS. Nah, di sini di bagian bawah head itu berisi dokumen atau perintah informasi penting di dalamnya. Itu ada titel dengan judul eksternal CSS yang merupakan judul di halaman web nanti. Selanjutnya tadi ada link rel sama dengan style sheet, href sama dengan style 2 CSS. Kode tersebut itu adalah bagian kuncinya di mana tag link ini seperti jembatan yang menghubungkan file HTML dengan file CSS eksternal. Selanjutnya body itu isinya
ada H1 dengan keterangan ini adalah heading dan P dengan keterangan ini adalah paragraf. Jadi H1 itu berisi judul utama dengan keterangan ini adalah heading dan P itu adalah sebuah paragraf dengan keterangan ini adalah paragraf. Intinya di sini itu file HTML ini hanya bertugas untuk menampilkan konten heading 1 dan P. Sedangkan untuk urusan gayanya nanti akan diserahkan sepenuhnya di file style CSS melalui tag link yang sudah terhubung tadi. Nah, itu tadi penjelasan untuk file pertama. Selanjutnya kita pindah file style 2 CSS. Nah, jadi itu adalah file CSS yang terpisah yang saya beri nama itu style 2 CSS. Nah, file itu hanya berisi aturan-aturan gaya seperti yang tertera di layar ini. Tidak ada tag HTML sama sekali di sini. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, bisa kita lihat di sini body kurung kurawal pembuka dan penutup. Dan di dalamnya itu ada background color dengan warna powder blue, artinya itu dari kode tersebut itu. Teks paragraf ini jika tidak ada aturan lain yang menimpanya, maka teks tersebut akan berwarna powder blue. Nah, kita lanjut, ada di bawahnya ada H1 kurung kurawal pembuka dan penutup, di mana isinya color dengan warna blue. Jadi H1 itu merupakan selektor untuk semua elemen H1, yang berarti semua judul H1 itu teksnya itu akan berwarna biru. Selanjutnya di bawahnya itu ada tag P kurung kurawal pembuka dan penutup, dan di dalamnya ada color dengan warna red, yang berarti di mana P ini itu adalah selektor untuk elemen P, dan warna red ini berarti semua teks yang memiliki tag P akan berwarna merah. Saya akan tampilkan di browsernya, bisa kita lihat di sini sesuai ya. Tagnya berwarna merah dan H1-nya itu berwarna biru. Itulah penjelasan CSS eksternal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.